Selamat datang di channel Ibrani bersama saya Mas Dwi. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang gereja Tuhan yang Maha Kuasa ya. Ada teman dari Medan yang meminta saya untuk membahas gereja ini ya. Nah, ini lambangnya, ada salib. Jadi mirip Kristen ya, tapi dalamnya ternyata ada banyak penyimpangan ya. Di Indonesia namanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sebenarnya ini sudah agak lama, tapi akhir-akhir ini memang meningkat ya kecenderungannya, penyebarannya sudah sampai ke Indonesia. Ini gereja ini dari China ya. Nah, saya coba browsing-browsing di internet, ternyata memang sudah dikenal ya gereja yang sesat gitu ya. Nah, ini dari Tirto. Ini judulnya, sekte bernama Gereja Tuhan yang Maha Kuasa di China yang mengklaim bahwa Yesus Kristus dibangkitkan sebagai perempuan di Cina. Jadi ya, ini sebuah sekte yang mengklaim Yesus Kristus itu bangkit sebagai perempuan. Lebih tepatnya itu inkarnasi yang kedua menurut pandangan mereka. Nanti kita akan lihat ya. Nah, ini menurut news ya, Detik atau detik.com ini, ajaran inti sekte ini adalah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Kristus yang terakhir telah kembali ke bumi sebagai perempuan Cina untuk memicu datangnya hari kiamat. Ya, ini menurut domba-domba blogspot ya. Nah, gereja Tuhan yang Maha Kuasa juga dikenali sebagai Eastern Lightning, kilat timur. Nama yang berdasarkan Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Kumpulan ini percaya bahwa Allah sekali lagi menjadi manusia. Kali ini sebagai seorang wanita Cina bernama Yang Xiangbin yang juga menggelar dirinya Lightning Deng atau Deng Kilat ya. Nah, ini fotonya Yang Xiangbin. Kemudian ini sebelahnya, ini kekasihnya ya. Pada tahun 2000, Zhou Weishan dan Yang Xiangbin telah berpindah ke Amerika Serikat. Nah, ini ya fotonya, masih di domba-domba blogspot. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa atau yang juga dikenali sebagai Kilat Timur mengajar bahwa wanita Cina Yang Xiangbin adalah Kristus akhir zaman dan Tuhan yang Maha Kuasa. Inkarnasi Kristus yang kedua. Jadi Kristus yang pertama itu sudah naik ke surga, nah kemudian menjadi daging lagi, inkarnasi lagi yang kedua menjadi wanita ini ya. Nah, dalam kingdomsalvation.org pada tahun 1991 Tuhan yang Maha Kuasa Kristus di akhir zaman secara resmi memulai pelayanannya di Tiongkok. Pada saat itu ia mengungkapkan jutaan kata dan memulai pekerjaan penghakiman takhta putih yang besar di akhir zaman. Seperti yang dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa, pekerjaan penghakiman adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Jadi sewajarnya harus dilakukan oleh Tuhan sendiri. Pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia atas namanya, karena penghakiman adalah penaklukan ras manusia melalui kebenaran. Tidak diragukan lagi bahwa Tuhan masih muncul sebagai gambaran inkarnasi untuk melakukan pekerjaannya di antara manusia. Dengan kata lain,
Dengan kata lain, di akhir zaman Kristus akan menggunakan kebenaran untuk mengajar manusia di seluruh bumi dan mengungkapkan semua kebenaran kepada mereka. Inilah pekerjaan penghakiman Tuhan. Kristus melakukan pekerjaan penghakiman dengan kebenaran. Dalam firman menyatakan diri dalam rupa manusia. Tuhan melakukan pekerjaan firman pada akhir zaman, dan firman itu berasal dari Roh Kudus, sebab Tuhan adalah Roh Kudus dan dapat juga menjadi daging. Oleh sebab itu, firman Roh Kudus seperti yang diucapkan di masa lalu adalah firman Tuhan yang berinkarnasi saat ini. Nah, ini jadi mereka sendiri mereka mengakui bahwa gereja itu didirikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa sendiri, ya. Baik, kita akan lihat cuplikan video dari mereka ya, supaya benar-benar sumbernya valid gitu ya. Nah, ini kita akan lihat cuplikan dari video mereka. Kita tunggu telah kembali. Tuhan telah kembali. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang berinkarnasi, yang telah mengungkapkan kebenaran. Sudah menerima Tuhan yang Maha Kuasa? Benar. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan kebenaran dan memulai pekerjaan penghakiman yang dimulai dengan rumah Tuhan. Dan hanya dengan menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, kita dapat masuk kerajaan surga dan memperoleh hidup yang kekal. Namun tunggu, itu tidak benar. Kenapa itu tidak benar? Alkitab dengan jelas mengatakan, dia yang percaya kepada anak laki-laki memiliki kehidupan kekal. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya kepada anak, kita sudah memiliki hidup yang kekal. Jadi mengapa kita dapat memperoleh hidup yang kekal dengan menerima Tuhan yang Maha Kuasa? Benar, dia yang percaya kepada anak laki-laki memiliki kehidupan kekal. Tetapi apa yang dimaksud anak laki-laki di sini? Tentu saja itu berarti Tuhan Yesus. Kau separuh benar. Separuh benar? Apa maksudnya? Percaya kepada anak berarti percaya kepada anak manusia yang telah diutus oleh Tuhan. Yang berarti percaya kepada Kristus yang berinkarnasi. Tepat. Tuhan Yesus adalah Kristus. Namun Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Yang kau percayai sebenarnya adalah Tuhan Yesus yang telah naik. Benar. Tuhan Yesus bernubuat bahwa pada akhir zaman dia akan datang kembali berinkarnasi sebagai anak manusia. Jadi, sudahkah kau menerima anak itu? Jika kau tidak menerima anak manusia yang kembali di akhir zaman, maka kau hanya percaya separuh dari anak, yang artinya tidak sungguh percaya kepada anak. Hei, tunggu sebentar. Bibi berkata Tuhan akan kembali dengan berinkarnasi. Tapi apa Bibi memiliki dasar alkitabiahnya? Iya, benar. Bibi punya. Dia seperti membaca Alkitab. Ada di Lukas 12 ayat 40. Karena itu hendaklah engkau juga bersiap sedia, karena anak manusia datang di waktu yang tidak engkau duga. Dan masih ada lagi. Lukas 17 ayat 24 sampai 25. Karena sama seperti kilat yang memancar dari satu bagian di bawah langit, bersinar sampai ke bagian lain di bawah langit, demikian juga anak manusia saat hari kedatangannya tiba. Tetapi pertama-tama dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Hei, aku mau bertanya. Bukankah nubuat-nubuat ini mengatakan bahwa Tuhan akan kembali sebagai anak manusia? Iya, jadi anak manusia adalah seseorang yang lahir dari manusia dan memiliki kemanusiaan yang normal. Benar. Dan bukankah itu berarti Tuhan yang berinkarnasi? Benar. Jika itu adalah roh Tuhan, dapatkah kita menyebutnya anak manusia? Tuhan Yahweh adalah roh, dan kita tidak menyebut dia anak manusia. Jadi artinya ketika Tuhan kembali, dia akan menjadi seperti manusia yang berinkarnasi. Tepat sekali. Apa kau tahu, persekutuan bibimu memunculkan topik yang bagus. Percaya kepada anak manusia bukan hanya berarti percaya kepada Tuhan Yesus, tapi percaya kepada anak manusia yang kembali di akhir zaman, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa untuk peroleh hidup kekal. Jika hanya percaya kepada Tuhan Yesus tapi tidak menerima Tuhan yang Maha Kuasa, Kristus akhir zaman, artinya berhenti percaya kepada anak manusia separuh jalan. Artinya kau sudah menyerah, usahamu telah sia-sia. Berharap memperoleh hidup kekal seperti itu, seperti berharap berdiri di atap untuk memetik bintang-bintang. Sungguh sia-sia. Persekutuan bibimu menyingkapkan kebenaran baru pada beberapa hal. Namun, ada satu masalah yang membingungkanku. Baiklah, dia masih bingung. Ling, ya? Apa yang membingungkanmu? Katakanlah. Dia masih berakting. Bibi, Tuhan Yesus dengan jelas berkata, tetapi barang siapa minum dari air yang kuberikan kepadanya tidak akan pernah haus lagi. Tetapi air yang akan kuberikan kepadanya itu akan menjadi sumur mata air di dalam dirinya yang memancar terus hingga kehidupan yang kekal. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah jalan hidup yang kekal. Dengan percaya kepadanya kita memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana kau katakan kita harus menerima anak manusia yang berinkarnasi di akhir zaman untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan berkata, tetapi air yang akan kuberikan kepadanya itu akan menjadi sumur mata air di dalam dirinya yang memancar terus hingga kehidupan yang kekal. Itu kebenaran. Benar. Ini karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi dan dia memiliki identitas dan esensi Tuhan. Benar. Firman Tuhan adalah kesaksian bahwa dia adalah penampakan Tuhan, bahwa dia adalah hidup yang kekal. Benar. Dan hanya dia yang dapat memberi manusia hidup yang kekal. Dan hanya sampai di situ saja.
Benar, Tuhan Yesus berjanji kepada mereka yang percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal. Tetapi di zaman kasih karunia, Tuhan Yesus tidak memberi manusia jalan hidup yang kekal. Tunggu. Ada pertentangan di sini. Pertentangan apa? Bibimu berkata bahwa Tuhan Yesus adalah hidup yang kekal. Jadi bukankah itu berarti apa yang dia ungkapkan adalah jalan hidup yang kekal? Mengapa dia berkata Tuhan tidak memberi manusia jalan hidup yang kekal? Aku ingin bertanya padamu, pekerjaan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan? Dia dipaku di kayu salib untuk menebus umat manusia. Dan kebenaran apa yang diungkapkan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, bertobatlah engkau karena kerajaan surga sudah dekat. Dia juga minta kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Dan agar kita mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dia juga mengajarkan kita untuk menjadi rendah hati, sabar, dan toleran, dan seterusnya. Dia menghafalnya dengan cukup baik. Tentu saja. Kebenaran-kebenaran ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Semua ada hubungannya dengan pekerjaan penebusan. Benar. Semua ini mengajari orang untuk tidak berbuat dosa dan kejahatan, mengaku dosa kepada Tuhan dan bertobat. Jadi, apa yang dia ungkapkan adalah jalan kepada pertobatan yang membuat dosa-dosa manusia diampuni. Benar. Bukankah jalan pertobatan adalah jalan hidup yang kekal? Keduanya berbeda, sangat. Kau sedang korslet ya? Aku tidak sedang korslet, aku sedang menekankan maksudku. Kalau begitu beritahu aku perbedaannya. Jalan hidup yang kekal adalah kebenaran yang membuat manusia hidup selamanya. Itu artinya membuat manusia terbebas dari perbudakan dan pembatasan dari sifat mereka yang berdosa. Memperoleh kebenaran sebagai kehidupan menjadi sesuai dengan Tuhan. Mencapai ketaatan mutlak kepada Tuhan. Tidak pernah berbuat dosa lagi, menentang atau mengkhianati Tuhan. Satu-satunya jalan yang dapat mencapai hal-hal ini adalah jalan hidup yang kekal. Benar sekali. Manusia mati hanya karena mereka berbuat dosa. Jika mereka bisa menyelesaikan masalah dosa, manusia tidak akan mati, kan? Benar. Setelah kita percaya kepada Tuhan, dosa-dosa kita diampuni. Kita menikmati kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Kita melakukan firman Tuhan dan secara lahiriah kita dapat lakukan perbuatan baik. Namun kau tidak dapat menyangkali bahwa kita masih sering berbuat dosa dan menentang Tuhan. Bukankah itu faktanya? Kau bahkan tidak usah memberitahuku. Tentu saja. Itu benar. Dan kita masih banyak berbuat dosa lagi. Aku sedang menekankan maksudku. Teruskan. Dengar. Iya. Meskipun kita percaya kepada Tuhan, kita masih sering berbohong, mengejar ketenaran, dan mencintai kekayaan. Benar. Kita percaya kepada Tuhan untuk memperoleh berkat, tapi ketika ujian datang, kita menyalahkan Kita Tuhan. berbuat dosa, mengaku namun tidak bertobat, dan kita tidak dapat melakukan Perbuatan baik lahiriah kita sebenarnya adalah Sebenarnya adalah apa? Kemunafikan. Demi status kita bujuk orang agar setuju dengan kita, mengabaikan pendapat orang dan menimbulkan perselisihan. Watak kita congkak, pembohong, licik, egois, tercela, dan serakah. Kita dipenuhi dengan segala jenis watak kita hidup tidak seperti Sebenarnya manusia. kita hidup dalam gambar iblis. Semua ini adalah fakta. Kalau begitu, katakan padaku, jika kita percaya kepada Tuhan dan dosa-dosa kita telah diampuni, mengapa kita masih sering berbuat dosa dan menentang Tuhan? Mengapa kita tidak pernah dapat melakukan firman Tuhan atau mencapai pertobatan sejati? Benar. Mengapa kita tidak bisa sungguh-sungguh bertobat? Benar, beritahu aku alasannya. Semua orang berbuat dosa. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Bibiku bisa menjelaskannya. Nah, kalau menanggapi tadi ya, dalam Ibrani ini, Ibrani 9 ayat 26-28, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa-dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kalau dari teks ini, Kristus itu hanya sekali berinkarnasi, kemudian naik ke surga, kemudian dia akan datang kembali. Tujuannya apa? Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi bukan tujuan lain-lain seperti yang ada di video tadi ya. Nah, untuk keselamatan sendiri menurut pandangan mereka tidak cukup. Percaya Yesus itu, iman pada Yesus tidak cukup ya. Harus iman pada Yesus yang berinkarnasi menjadi wanita Cina itu ya. Nah, berikut kita lihat cuplikannya. Kita percaya kepada Tuhan, watak iblis dalam diri kita dan sifat yang berdosa tetap belum berubah. Jadi kita tanpa sadar masih bisa berbuat dosa dan menentang Tuhan. Itu sama seperti ilalang di tanah. Tidak peduli berapa kali kau memotongnya, itu semua selalu tumbuh kembali. Mengapa? Karena akarnya masih ada. Kesimpulannya,
Tuhan telah melakukan pekerjaan penebusan, Ya. tetapi bukan pekerjaan yang benar-benar menyucikan dan mengubah manusia. Dia mengungkapkan jalan pertobatan yang mengampuni dosa-dosa kita, tetapi bukan jalan hidup yang kekal yang membuat kita terbebas dari watak jahat kita dan disucikan. Itu berarti hanya percaya kepada Tuhan Yesus sebenarnya tidak memberi kita hidup yang kekal. Jadi, Tuhan Yesus bernubuat bahwa Dia akan kembali dan memberitahu kita, ada banyak hal yang bisa kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun ketika Dia, roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Ketika Tuhan Yesus kembali, Dia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Itu tepat. Di akhir zaman, Dia akan mengatakan banyak hal yang akan menuntun kita untuk memahami seluruh kebenaran. Dan kebenaran-kebenaran ini adalah jalan hidup yang kekal yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Renungkanlah. Jika Tuhan Yesus telah memberi manusia jalan hidup yang kekal, mengapa Dia menubuatkan bahwa Dia akan datang kembali? Mengapa Dia perlu mengucapkan firman yang menuntun kita untuk memahami seluruh kebenaran? Hei, kalau kau menjelaskannya seperti itu, aku jadi mengerti. Hanya dengan menerima Tuhan yang kembali, barulah kita dapat memperoleh jalan hidup yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Benar. Lalu bibiku membacakanku satu bagian dari firman Tuhan yang Maha Kuasa dan aku jadi mengerti. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Ia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia, tetapi tidak melepaskan manusia dari wataknya yang rusak, menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis. Tidak hanya membuat Yesus harus menanggung dosa manusia sebagai korban penghapus dosa, tetapi juga membuat Tuhan wajib melakukan pekerjaan yang lebih besar untuk melepaskan manusia dari wataknya yang telah dirusak iblis. Jadi, setelah dosa manusia diampuni, Tuhan kembali menjadi daging untuk memimpin manusia memasuki zaman yang baru. Tuhan memulai melakukan hajaran dan penghakiman, dan pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sangat jelas. Benar. Hanya setelah Tuhan datang berinkarnasi 2 kali untuk bekerja, barulah kita dapat sepenuhnya diselamatkan dari dosa. Hari ini, Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran untuk menyucikan dan menyelamatkan umat. Nah, kalau ajaran gereja yang resmi, ini teksnya ya, Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau gereja-gereja yang aliran Injili, iman percaya pada Yesus cukup ya. Nah, gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini memang alirannya sangat berbeda dengan doktrin-doktrin yang lain ya. Baik itu Katolik, Ortodok, Injili, itu mengakui bahwa Yesus itu berinkarnasi atau firman itu berinkarnasi menjadi manusia itu hanya sekali saja, sesudah itu pergi ke surga dan Dia akan datang kembali ya, menjemput saleh-salehnya, mengaruniakan keselamatan. Tapi pandangan gereja ini, Yesus itu berinkarnasi 2 kali ya. Yang pertama itu menjadi manusia yang hidup di abad pertama, yang mati di salib. Nah, kemudian di akhir zaman itu berinkarnasi lagi menjadi seorang perempuan. Nah, ini penyimpangannya cukup jauh. Nah, ini membuat kita harus waspada, khususnya anak-anak muda, karena gereja ini sangat masif ya di media sosial. Ada YouTube, kemudian mungkin yang lain-lain ya. Saya lihat YouTube-nya itu banyak sekali video-videonya dan sudah banyak subscribernya ya. Jadi perlu hati-hati bagi kita anak-anak muda, orang-orang tua yang punya anak-anak muda yang sudah mulai browsing-browsing ya, supaya kita bekali pemahaman yang benar bahwa Yesus itu berinkarnasi sekali saja ya, tidak ada 2 kali menjadi wanita, itu tidak ada. Baik, itu yang dapat saya sampaikan di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. God bless you.